bergelubang gitu, saya kaget. Pas saya keluar kamar, ternyata suami saya tertimpa kayu besar. Astagfirullahaladzim, bakaran. Sebanyak 237 jiwa dari 73 kepala keluarga menjadi korban kebakaran di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Sebelum peristiwa kebakaran terjadi, wilayah Manggarai sedang dilanda hujan deras yang disertai petir. Kilatan petir kemudian menyambar salah satu rumah yang mengakibatkan kebakaran. Api yang membesar kemudian menjalar ke pemukiman lainnya. Akibat musibah itu, warga pun harus mengungsi dan terpaksa tinggal di Balai Karang Taruna Kelurahan Manggarai untuk sementara waktu. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kapal motor Mutiara 1 yang membawa 258 penumpang terbakar di perairan Karangasem, Bali. Musibah itu berawal ketika KM Mutiara berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Namun setelah berada di perairan Karangasem, Bali, kapal tersebut terbakar. Sumber api pertama kali terlihat dari dek kapal yang kemudian menjalar ke bagian belakang. Kejadian tersebut membuat para penumpang kapal panik. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Petugas gabungan yang mendapat laporan segera melakukan pertolongan. Proses evakuasi penyelamatan penumpang berjalan dengan dramatis. Bahkan sebagian penumpang ada yang menceburkan diri ke laut untuk naik ke kapal petugas. 7 orang penumpang mengalami luka ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh petugas. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebuah mobil sedan berwarna biru terbakar di tepi jalan raya, tepatnya di depan pendopo Bupati Pandeglang, Banten. Dalam rekaman video amatir milik warga, nampak mobil tersebut tengah dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting pada bagian kelistrikan mobil. Beruntung saat kejadian, pengemudi berhasil keluar dari mobil yang terbakar itu. Tak berselang lama, petugas dan damkar setempat datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Akibat mengalami pecah ban, sebuah truk pengangkut buah-buahan terbakar di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Musibah itu berawal ketika truk pengangkut buah itu akan menuju Jakarta, tiba-tiba saja ban bagian belakang truk pecah. Sopir kemudian menepikan mobil truknya ke tepi jalan, namun akibat gesekan pada ban menimbulkan percikan api. Api kemudian menjalar ke bagian tangki BBM. Akibat sulitnya sumber air dan tak adanya alat pemadam portable, api pun cepat membesar dan melalap semua bagian truk tersebut. Akibat kejadian itu, sopir truk mengalami kerugian ratusan juta. Asap hitam yang keluar dari lubang ventilator kapal Prince Soya membuat para penumpangnya panik dan bergegas turun dari kapal. Musibah yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan itu berawal ketika kapal Prince Soya berada di pelabuhan sedang memuat penumpang. Namun tiba-tiba saja asap hitam keluar dari kapal. Kemunculan api disebabkan oleh terbakarnya kipas angin. Kemudian api menjalar ke bagian dapur. Melihat kejadian itu, para penumpang panik dan segera turun dari kapal. Kapal yang rencananya akan berangkat menuju Samarinda pun dibatalkan. Petugas yang datang segera memadamkan api di bagian dapur kapal. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dampak dari musibah kebakaran hanya menyisakan kesedihan dan trauma mendalam bagi para korban yang mengalaminya. Tak ada lagi yang tersisa dari harta benda, tak ada lagi rumah untuk ditempati. Peristiwa kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah seringkali akibat dari hubungan arus pendek listrik. Penggunaan ukuran kabel yang tidak sesuai dengan standar arus listrik dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Begitu juga dengan penggunaan regulator tabung gas yang sudah tidak layak pakai.
Kebocoran dari regulator tabung gas menyebabkan gas menyambar api yang sedang menyala pada kompor yang digunakan. Seperti yang terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, kebakaran melanda wilayah pemukiman padat penduduk. Musibah pada dini hari itu disebabkan oleh kebocoran tabung gas di salah satu rumah pedagang bubur. Malam itu, Ana sedang membantu kedua anaknya belajar. Tak lama suaminya pun pulang usai dari bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak? Udah, baru pulang. Ini anak-anak belum pada tidur juga nih, udah malam juga nih. Kedua anaknya kemudian beranjak menuju ke kamar. Kalau gitu Najwa tidur dulu ya. Lalu, Ana melanjutkan obrolannya dengan suami. Malam kian larut, namun di tengah lelapnya tidur para penduduk kampung, musibah kebakaran melanda kawasan tempat tinggal Ana. Warga berusaha untuk memadamkan api yang kian menjalar dari rumah-rumah lainnya. Ternyata api sudah berkobar-kobar. Seorang warga kemudian datang menggedor-gedor pintu rumah Ana. Warga tersebut membangunkan Ana agar segera keluar dari rumah. Karena api mulai menjalar, Ana tak kunjung keluar dari rumahnya. Warga tersebut kemudian segera pergi meninggalkan rumah Ana. Tak berselang lama, Ana membuka pintu rumahnya. Cepetan keluar, Pak! Betapa kagetnya ketika ia melihat api telah mengurung rumahnya. Nasib yang sama juga dialami suami Ana. Namun ketika hendak beranjak, runtuhan material atap rumah menimpa tubuhnya. Pas saya keluar kamar, ternyata suami saya tertimpa kayu besar. Setelah itu saya langsung buru-buru keluar, berteriak ke warga, tolong, tolong, saya berteriak sama keluarga. Tapi suami saya sudah tertimpa sama kayu. Kedua anak Ana juga tak bisa keluar dari rumah. Mereka terhalang api yang membakar rumah. Keduanya hanya bisa menangis memohon pertolongan. Di tengah kobaran api, suami Ana berusaha bangkit. Namun tumpukan kayu di bagian punggungnya membuatnya susah untuk bangun. Setelah saya minta tolong sama warga, akhirnya warga berdatangan. Beruntung, para tetangga segera datang sebelum api melahap rumah Ana. Warga kemudian menolong suami istri itu dan juga kedua anak mereka. Mama, Ibu, tolong, tolong, Bapak, Bapak. Setelah kebakaran ini saya tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah, nyawa saya tertolong bersama keluarga saya dibantu warga. Sobat penyintas, fenomena musibah kebakaran yang sering terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka berhati-hatilah dalam penggunaan peralatan yang berhubungan dengan api. Seperti pemakaian kipas angin yang terus-menerus dapat mengakibatkan panas berlebih yang berpotensi terjadi hubungan arus pendek. Pemakaian kabel listrik yang tidak sesuai dengan ukuran juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Kebocoran pada tabung gas juga menjadi pemicu kebakaran. Secara berkala, rutin periksalah regulatornya. Jika terdengar suara mendesis pada tabung, cek dan segera ganti regulator tabung dengan yang baru. Jika ingin bepergian keluar rumah, matikan semua aliran listrik pada alat elektronik dan pastikan rumah dalam kondisi aman. Sakit saya itu. Kepala saya sampai berkunang-kunang. Dan saat itu saya sudah nggak bisa merasakan apa-apa lagi.